A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suci Allah dari perbuatan menzalimi hamba-hambanya. Maha suci Allah dari menciptakan takdir yang buruk. Maha suci Allah dari mewujudkan sebuah peristiwa di bumi yang sia-sia. Allah Ta'ala suci dari itu semua. Ketika kejadian dalam kehidupan mewujud, ketika alam terbentang, ketika satu persatu semua tulisan yang dituliskan di kitab Lauh Mahfuz kemudian terbuka seiring dengan perjalanan zaman, banyak hal ternyata yang kita masih belum paham tentang itu. Dan inilah memang perjalanan di alam semesta, namanya juga alam, tempat untuk berilmu. Semuanya mengandung ilmu, semuanya banyak pelajaran. Nah, jadi semangatnya tuh selalu harus tetap belajar. Jangan berhenti. The moment you stop learning, itulah kematian kita gitu. Pada saat kita merasa sudah tahu gitu ya, sok tahu ya sudah tidak akan belajar. Mari kita sama-sama membuka hari ini dengan sebuah keyakinan, memantapkan lagi hati bahwa apapun yang terjadi itu untuk kebaikan. Apapun itu. Sakit iya, pedih iya, ya. Berat iya menjalaninya. Allah tahu. Tapi itu semua perasaan tuh hilang timbul. Emosi yang menyeruak itu sementara, jangan khawatir. What stays, ya, yang akan tetap tinggal setelah semua huru-hara itu usai, itulah yang hak. Seperti kalau kita mau membersihkan sesuatu tuh kadang-kadang mesti diaduk dulu. Proses diaduk tuh semua belepotan. Wah, nggak karuan. Tapi setelah itu disaring, yang tinggal itu yang mesti memang tinggal di situ. Sesuatu yang memang hak menjadi milik kita, sesuatu yang memang hak menemani perjalanan hidup kita akan tinggal. Kadang-kadang yang namanya jodoh itu um, ada tenggat waktunya, expired date. Jodoh dalam arti luas ya, tidak hanya pasangan berbentuk manusia, jodoh pekerjaan, jodoh berjodoh sama si mobil sampai dia dicomot sama si maling gitu ya, jodoh elektronik hingga dia rusak. Dalam perjalanan ini kita sudah paham ada beberapa hal yang mengikuti kita lama gitu ya, but some untuk beberapa hanya menemani kita dalam beberapa langkah saja. And that's okay. That's life. Mohon maaf nih suara agak serak. Perubahan musim di Belanda yang tadinya panas tiba-tiba dingin. Alhamdulillah. So, hari ini kita akan mentawafi lagi tentang hikmah Syeds alaihissalam. Seperti biasa, sebelum saya buka kelas tuh sebenarnya kalau Rumi tanya, what are you going to tell? I don't know, I said. Kadang inspirasi itu datangnya 5 menit, kadang-kadang seperti tadi malam, saya mimpi ada baca hadis panjang sekali. Tapi saya tahu, oh iya, ini tentang Syeds alaihissalam. Terus dalam mimpi itu, ini tentang takdir. Tiba-tiba diberi pemahaman, iya ya, kita bicara tentang filosofi cermin dalam kisah Syeds alaihissalam. Seperti yang diungkap di Fusus Hikam. Cermin, kita sudah bicara cermin 3 dimensi ya, yang cerminnya tuh bukan cermin 2 dimensi yang seperti kita lihat sehari-hari. Jadi lebih canggih. Di sana nanti ada yang 4 dimensi, 5 dimensi, 8 dimensi, macam-macam. Bayangkan, ilmu Allah ya. Nah, kalau kita lihat filosofi cermin, renungkanlah, kalau apapun yang kita lihat di semesta kita adalah sebuah pantulan dari isi hati kita. Jadi sebenarnya takdir yang mengemuka saat ke saat itu berkelindan dengan kitab diri. Itu alif lam mimnya nyambung di situ. Al-Quran yang menjelaskan itu semua, makanya kalau tanpa Al-Quran susah kita menjalani hidup karena nggak ada pasak-pasak gitu panduan, patokannya kemana, pasti bingung, pasti dijamin.
Karena itu guidance. Al-Quran itu diturunkan oleh Sang Maha Pencipta yang membuat semua ini. Kita hidup dalam papan catur ilahiyah yang aturan mainnya itu ada di Al-Quran. Kalau ke sini gini, kalau menghadapi ini begini, ya. Nah, pegangan itu yang membuat kita kokoh dalam berjalan. Tanpa itu kita akan selalu diserang oleh ketidaktahuan yang ketidaktahuan bukan hal yang buruk ya, tapi ketidaktahuan yang menyiksa gitu. Nggak semua hal nggak tahu itu jadi menyiksa, itu it's up to us. Sama seperti halnya tidak semua berada dalam kesepian itu sesuatu yang menyiksa, tergantung kita memperpersepsinya. Sama seperti tidak semua kejadian kehilangan sesuatu menjadi sesuatu yang menyiksa. Merasakan sakit iya, but to be suffer from that is a choice. Pain is inevitable. Mendera rasa sakit itu bagian dari kehidupan. Ada nanti hadisnya kita sama-sama baca ya. Karena itu bagian dari kebaikan dan keburukan. Keburukan dalam hal siang dan malam ya. Karena tidak ada yang Allah jadikan buruk. Tapi itu saking membahasakan kepada manusia. Musibahnya gitulah ya. Orang kan nggak mau dapat musibah. Bener nggak? Amoh, kalau bisa hidup steril dari musibah. Yang dia nggak tahu, itu bagian dari menghidupkan apa-apa yang ada di dalam jiwa. Itu yang bikin Rasulullah SAW nangis begitu nerima ayat Ali Imran 190. Kita baca yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat ini bikin Rasulullah SAW telat sholat berjamaah. Sahabat-sahabat bingung, biasanya nggak pernah telat begini. Apa sakit gitu ya. Nah, turun ayat ini. Bilal radhiyallahu an mendapati beliau menangis terseduh-seduh. Mengatakan, semalam telah turun ayat padaku. Yang membuat beliau sedih adalah bagaimana umatku dapat memahami ini ya. Ada sesuatu di situ, ada pengetahuan yang beliau tahu. Ayatnya kayaknya simple, tapi emang ini bicara tentang takdir. Makanya dalam urutan rukun iman, takdir kepada kodok dan kodar itu yang terakhir. Mesti lewat takdir pada Allah. Ya, iman pada Allah. Setelah Allah kan sekitarnya, ininya apa? Pasukan-pasukan malaikat. Yang diturunkan apa setelah itu kitab-kitab. Kitab-kitab dibawa sama siapa? Rasulullah. Rasul-rasul, iman pada rasul-rasul. Kemudian iman kepada kiamat. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil agak kematian. Ya, semua orang akan mati. Itu kiamat kecil, kiamatnya badan ini nih. Tapi nanti kiamat badan besar, bumi, semesta isinya ada lagi. Kita baca 190, surat Ali Imran 190. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Simple. Sesungguhnya dalam penciptaan as-samawat, langit ya, jamak wal ard. Jadi ini udah penciptaan tidak hanya kosmos, triliunan galaksi. Langit itu udah menyampai ke malakut, alam malaikat-malaikat, alam jabarut ya, alamnya ruh-ruh. Itu as-samawat. Nah, manusia itu kita punya aspek ard, bumi, jasad ini, dan punya aspek as-samawat. Kita punya jiwa dan kita punya ruh. Dua entitas yang berbeda. Maka kurang tepat kalau disebutkan arwah gentayangan, karena arwah itu jamak dari ruh. Karena arwah itu nggak pernah gentayangan. Jin-jin itu kelayapan yang bukan muslim ya. Arwah-arwah nggak pernah gentayangan. Begitu dia selesai menghidupi seorang manusia, dicabut ruhnya, dia kembali ke alam jabarut. Jiwa manusia melanjutkan di alam barzah, alam perantara. Nah, kadang yang suka menyerupai orang, tapi bukan dia tuh jinnya misalkan ya, bisa jin. Hanya Rasulullah SAW yang tidak bisa diserupakan. Dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ada dalam penciptaan diri kita,
dalam penetapan hidup diri kita. Nanti kita kaitkan dengan hadis tentang 120 hari janin ya di dalam rahim ibu. Jadi penciptaan langit dan bumi itu diikuti dengan serta pergantian malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar. Ya, pergantian. Ini kan cara eh, apa pergantian siang dan malam gitu. Itu ya takdir yang dipergantikan. Kadang senang, kadang berduka, kadang sehat, kadang serak nih kayak sekarang. Alhamdulillah. Kadang lapang ya, rezeki mengalir terus. Kadang sempit, kadang bahagia gitu rasanya. Kadang sedih, itu biasa. Nah, kemudian siapa yang bisa membaca itu semua? Li ayat, la ayat. Itu tuh ada ayat-ayat, ada tanda-tanda yang bisa dibaca hanya oleh ulil albab. Ini yang Rasulullah menangis. Gimana hamba-hambaku bisa nyampe ya jadi ulil albab? Kalau nggak begitu nggak akan kebaca itu semua. Jadi Allah pergantikan sana sini itu either kalau dia dapat kesenangan, dia lebih melihat dirinya, aku keren, Allahnya nggak kebaca, atau ketika kesulitan mendera, baru dia ingat Tuhan, tapi dengan cara Tuhan tidak adil. Memang menyebut nama Tuhan, tapi lebih dengan kesal. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Nggak nerima. Nggak kebaca ayatnya. Jadi ini berkelindan dengan ayat pertama yang turun, Iqra. Ayat-ayat kita sedang menyelami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Siapa itu ulil albab? Ya, karakteristiknya kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurun Allah. Jadi karakteristiknya itu dia artinya tuh connect terus sama Allah. Dalam kondisi apapun, di sini digambarkan yang berbaring, dalam duduk, gitu. Itu berbagai kondisi kehidupan. Lagi luang ingat Allah, ini dari Allah, alhamdulillah. Lagi sempit ingat Allah, sabar gitu. Jadi udah aja begitu sabar dan syukur, ridho, tawakal, udah gunakan 4 jurus itu mah kesapu semua tuh takdir kehidupan. Tapi kan jarang yang istiqomah gitu. Ini perlunya belajar Quran, perlunya diperkuat dengan ilmu, karena bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya gitu kan. Lagi-lagi kata Khidir alaihissalam. Nah baiklah, mari kita melihat apa yang Allah Ta'ala firmankan, karena ini berkaitan dengan takdir untuk memperkuat. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang tercatat ya beberapa tentang takdir. Ini firman Allah Ta'ala, sahabat-sahabat. Surat Al-An'am ayat 59 diantaranya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada banyak ya, cuma kita satu dua ambil di sini. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak sesuatu yang basah atau kering, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Pakai kalimat zaman sekarang, nggak mungkin ada SMS masuk, WhatsApp, ya kekirim, ya, seseorang posting di sosial media, seseorang ngomong ini semua Allah tahu dan itu tertulis di Lauh Mahfuz. Kejadian perang Iran ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Karena filosofinya begini, sesuatu yang mewujud itu pasti sudah dituliskan sebelumnya. Hanya tinggal kemudian apa fungsi doa gitu kan. Nah ini pengejawantahan yang berikutnya ini masih opsional. Karena namanya takdir itu ada beberapa kemungkinan. Jadi Allah Ta'ala sang perancang itu sudah menuliskan semuanya dengan berbagai kemungkinan. Saya ingat dulu waktu
kecil SD itu ingat ada buku Pilih Sendiri Petualanganmu. Yang pernah baca si Hawkeye and Emmy. Wah, tuh seneng banget. Jadi kita bisa bisa milih, kita sendiri menentukan kira-kira si karakternya mau milih apa. Kalau A lanjut ke halaman sekian. Kalau B lanjutnya ke halaman yang lain. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kita ada beberapa opsi dalam kehidupan. Ini karena belum kejadian ya. Sudah ditetapkan, dikodokan, cuma belum takdir, belum wujud jadi takdir. Turun tuh, tinggal nunggu karena ada rahasia di balik waktu yang berjalan. Nah, itu kenapa kita mintanya ditunjukkan ke kemungkinan takdir yang terbaik. Itulah Syiratul Mustaqim. Yang namanya petunjuk, sahabat-sahabat, logically ya, kita tuh butuh petunjuk ketika ada dalam percabangan jalan. Bener nggak? Lagi nyetir tuh, lagi asik-asik, lurus, tiba-tiba ada pelang. Kanan keluar, Pondok Indah, ini kemana? Wah, bingung. Sebentar aku keluar di sini apa yang mana nih? Nah, ya, kita butuh petunjuk. Karena harus menentukan, memutuskan. Keluarnya di yang mana, pintu mana. Sebelum pelang itu ada, sebelum kemungkinan itu jalan keluar, we don't have choice. There's only one way. Nggak butuh petunjuk. Itu aja jalani. Bener gak? The fact bahwa kita diajarkan, ihdina syiratal mustaqim, tolong minta petunjuk, because there are choices in each and every second. Dalam berbagai hal. Dalam pilihan yang halus ya, memilih untuk bersabar apa tidak. Jadi akar-akarnya itu banyak tuh, percabangan-percabangannya tuh. Tidak hanya sekedar hal-hal yang mewujud secara fisik dan fenomenanya besar, tapi keputusan-keputusan mikro ya. Bangun tidur aja kan memutuskan langsung sekarang atau nunggu 5 menit lagi. Itu udah ngambil cabang yang berbeda tuh keputusannya dengan konsekuensi yang lain. Hebatnya takdir Allah Ta'ala, apapun jalan yang kita ambil selalu dibuat kolateral untuk taubat selama masih hidup. Sengaco apapun, dalam tanda kutip ya, semelenceng apapun dari tujuan, selalu Allah siapkan jalan-jalan kecil nyambung ke taubat. Gimana caranya? Balik lagi. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala bilang, nggak ada daun gugur, ya, daun gugur apa sih hubungan sama kita? Ya, as we speak now, ya, in the middle of the jungle, ya, di hutan Amazon, mungkin ada daun yang gugur. Allah tahu, satu daun itu untuk ngasih makan satu cacing di bawah. Jadi ada, itulah tadi, Allah tuh detail ya, setiap kehidupan tuh nggak mungkin random.
Alhamdulillah. Semua qadarullah. Baik, sampai mana tadi? Terdengar ya suara saya kan? Ya, suara sudah masuk nih. Sudah teh. Baik, Tadi alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu detil banget Hmm, sampai di situ. hmm. Surat Yunus ayat 61 untuk menegaskan, kamu tidak berada dalam suatu keadaan, ya, tidak juga membaca suatu ayat dari Al-Quran atau mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ayo, apapun disaksikan, apapun ya yang kita kerjakan, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, baik itu di bumi maupun di langit. Ini baik itu yang jasad kita lakukan atau semua yang berkelindang di dalam yang orang nggak ada yang tahu. Tapi itu banyak pikiran-pikiran yang mengger apa namanya seperti storm gitu ya, seperti badai. Kayaknya diem badannya, kayaknya nyantai di depan komputer, kayaknya tenang. Dalamnya menggemuruh, Allah tahu, Allah tahu. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu, melainkan tuh balik lagi semua tercatat dalam kitab nyata Lauh Mahfuz. Dahsyat ya kitab itu. Satu lagi ya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pada dirimu sendiri, anfus ya. Jadi tataran jasad kita ketabrak ini, ya kena ini itu, kena COVID atau enggak, itu tuh ada tulisannya di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Bayangkan, sebelum si jasadnya ada, sudah ada tuh ketetapannya. Ketetapan cucu cicit kita nanti itu udah ada. Orangnya belum turun. Sudah ada di Lauh Mahfuz. Itu yang tinta ciptaan setelah kering, pena telah diangkat itu. Nah, mari kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, ya, 40 hari alaqah, dan terus kemudian menjadi mudghah. Ini makanya ada 3 bulanan ya. Ya berapa? 4 bulanan, 120 hari. Ya. Di 120 hari itu, malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan bersama dengan ruh ini, jiwanya ditiupkan. Jadi ruh itu kan yang beri kehidupan. Tapi secara embriologi, sekian minggu tuh si janin udah berdetak itu jantung. Jadi udah hidup. Kok bisa? Ya dari ruh ibunya. Dipinjemin dulu. Nanti 120 hari dia ruhnya independen, ruh dia sendiri. Itu yang membuat cut off masalah apa namanya aborsi dan lain sebagainya. It's quite complicated. Lalu diperintahkan menuliskan empat hal. Nih ya, 4 hal ini. Urutan ini matter. Rezeki, gitu kata Rasulullah. Rizq, baru ajal. Jadi nggak ajal dulu, rezekinya dikasih dulu. Baru ditetapkan ajalnya kapan. Meninggalnya dengan cara apa, ada kemungkinan-kemungkinannya. Amal-amal apa. Jadi ada amal-amal yang dimudahkan. Ini yang suruh dicari. Terkait dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Cari amal soleh yang dia ridhoi terkait dengan ini. Kemudian celaka dan bahagianya tuh 4 hal. Kapan dapat rezeki, kapan kehilangan dan lain sebagainya. Nah ini ditutup dengan sesuatu yang agak getir ya, bikin kita, duh semoga husnul khotimah. Maka demi Allah katanya, yang tiada Tuhan selainnya. Ini Rasulullah SAW yang mengatakannya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja udah deket ya. Jadi selama hidupnya tuh wow
bling-bling lah amalannya gitu ya. Orang semua sepakat dia orang soleh, baik. Tapi dia didahului oleh ada ketetapan Allah. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, nggak tahu apa. Sehingga akhirnya ia masuk neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka. Pokoknya seantero dunia sepakat nih orang bejat banget gitu. Tapi ada ketetapan Allah yang pokoknya sama ya. Antara dirinya dan neraka udah kecuali sehasta saja. Udahlah pokoknya dia ahli neraka. Sampai kemudian dia didahului oleh ketetapan Allah dan melakukan perbuatan ahli surga di akhir hidupnya. Dan dia masuk surga. Kita nih mau yang mana? Walau alam. Gitu. Tapi semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Maka yang dilihat tuh ujungnya. Semua orang tuh. Hadisnya begini ya. Ngeri ya. Jadi kita jangan merasa aman gitu. Karena makar Allah tuh tiba-tiba aja ditetapkan. Coba ditetapkan. Melakukan pekerjaan ahli neraka. Nggak tahu melencengnya di mana. Melesetnya di mana. Kayak main ular tangga tuh ya. Udah 3 langkah lagi masuk finish. Itu kejeblos ular yang paling panjang jatuhnya ke itu tadi ke neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka kita banyak berdoa and stay humble. Jangan merasa aku udah lebih baik. Dia tuh kayak gitu. Bro, nggak tahu kita akhirnya yang mana. Mendingan kita merasa takut sama Allah Ta'ala. Kalau orang merasa ya belum terpanggil ya doakan saja. Tapi kita nggak tahu ya akhir dari mana. Hadisnya begini aja terkunci seperti itu. Kita betul-betul dalam keadaan yang butuh pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi renungan untuk hari ini, bagaimana sih kita bisa membantu ilmu-ilmu tentang ini, ya kesadaran bahwa takdir itu ada, ditentukan, Allah tahu yang ya, yang kering dan yang basah, Allah tahu daun jatuh. Tapi ketika berhadapan dengan kehidupan, ya masalah dan lain sebagainya, kok tetap susah gitu misalkan ya, apa yang ngeblok itu semua? Atau ada nggak pengalaman tentang oh ya saya jadi dibuat lebih mudah membaca takdir ini dengan begini begini begini. So pokoknya sabar aja gitu. Nah, so let's share your contemplation, let's share your apa namanya berbagi pengalamannya, sahabat-sahabat bagaimana pengalamannya dalam menjalani membaca takdir sehingga oh iya paham gitu. Ternyata tidak seburuk yang diduga gitu. Nah, mari kita belajar dari pengalaman masing-masing. Silakan, berapa sahabat, sharing session. Ya, langsung di unmute saja. Mhm. Saya ya Teh Tesa. Enggak, Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya rasakan sekarang setelah mempelajari suluk ini, saya selalu berbaik sangka gitu ya kepada apapun yang terjadi. Jadi tidak melihat secara lahiriahnya ya, misalnya ada sesuatu permasalahan, Hmm. eh, ada ada semacam semacam begini aja misalnya, eh, ada sesuatu yang tidak ingin kita kehendaki gitu. Tapi kalau dulu kan waktu belum belajar ini, wah pasti udah gelisah, udah seperti apa gitu. Kalau sekarang enggak gitu, lebih tenang, lebih ah pasti ada hikmah yang positif yang Allah berikan kepada kepada kita gitu. Hanya mungkin secara
ininya belum bisa kita langsung terima gitu, tapi butuh waktu pelan-pelan seperti itu. Apapun pokoknya misalnya tentang kehidupan keluarga, tentang masalah yang timbul dan sebagainya. Kalau dulu saya gerasa gerusu, gerada geruduk. Aduh, ini Hmm. gimana? Ini kenapa? Gini gini gini. Kalau sekarang enggak. Misalnya gini aja. eh saya sekarang apa ya? Misalnya ada masalah nih, misalnya anak saya, misalnya ya. Hmm. Anak saya ini kan ada yang long distance ya sama istrinya gitu karena pekerjaan dia Hmm. di Jakarta, istrinya di kota lain. Terus kan sekarang kan sedang libur. Kalau dia nggak libur, dia harus bekerja. Oh, dia udah mulai mukanya kan kayak muka nggak enak gitu. Terus kata saya, sabar. Setiap orang itu ada permasalahannya. Kamu Hmm. masalahnya ini. Nah, sekarang kamu belajar bagaimana cara mencari hikmah dari masalah ini. Nanti juga dibukakan jalan yang terbaiknya. Jadi seperti itu kalau sekarang. Kalau dulu, Hmm. wah, pasti deh kepikiran. Makanya sih Hmm. sekarang badan saya gendut ya karena saya tidur nyenyak. Nggak ada yang di, nggak apa. Kalau dulu badan saya Itu kurus banget, iya. efek samping Iya. ya. Jadi kalau dulu mah kan apa-apa tuh Alhamdulillah. Yang penting pikirin. hati tenang, Bu. Iya, Nggak kalau apa-apa dulu masih. dipikirin. Terus ya Mm-mm. itu, terus kan kalau dari kata Teh Tesa, jangan suka mengatur skenario Allah gitu. Allah itu udah punya skenario paling indah. Jadi yang tiap hari itu jadinya, oh iya, takdir apa nih hari ini, episode apa lagi hari ini gitu. Kalau Hmm. misalnya ada hal-hal yang bikin kepala nyut-nyut juga nggak langsung kena gitu, senyum-senyum dulu aja. Pasti ada sesuatu nih ya, emang terus dinikmati gitu. Oh ya, hari ini ceritanya lagi begini gitu, besok pasti ceritanya beda lagi. Jadi setiap hari ya udah tinggal berdoa aja, minta kepada Allah hari ini semoga diberikan takdir terbaik dalam hidup saya. Itu mungkin ya yang bisa saya rasakan, dan ini lumayan menular gitu ya. Oh ya, gimana? Menular. Iya. Oh kan anak-anak saya juga ngeliat gitu ya, keluarga saya Hmm. apa, misalnya gini lah, misalnya saya punya Hmm. adik nih mau pensiun. Orang mau pensiun gelisah kan, namanya mungkin ya, Ya. dia kan biasanya ada kegiatan, terus uangnya juga mungkin full kan, tiba-tiba kan ya. Terus saya senyum-senyum aja, kata saya, tenang, baru dikasih segini, berapa tahun dapat rezeki banyak gitu kan. Masa baru sekarang mau di ini aja sama Allah udah kayak ini. Terus teman ada juga yang, oh, dia khawatir suaminya bla 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 bla. Lah, itu pikirannya malah mengundang, kata saya tuh. Enakan coba pikirkan yang baik-baik. Mungkin dia sedang bermain-main sama temennya itu healing. Ada sesuatu yang mungkin dia sedang, kan kita nggak tahu ya namanya pekerjaan di Hmm. kantor tuh kayak apa beratnya gitu ya. Apalagi misalnya dia punya posisi yang penting. Ya wajar dong kalau dia butuh healing sama temen-temennya. Jadi saya selalu jadi saya selalu sekarang ini lebih seneng saya berkata-kata yang baik, kalau enggak diam. Gitu yang Oh, saya rasakan. alhamdulillah. Yang saya rasakan. Ya, Hmm. lagian juga memang mungkin udah harus ya. Umur saya kan udah nggak seberapa lagi. Nanti kita kan nggak tahu. Yaitu Hmm. doa ya saya yang terakhir adalah semoga saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja, Amin, amin ya Teh. Allah, amin, amin Itu ya. mungkin ya yang Jumat, bisa saya ini kan. Terima kasih. alhamdulillah, husnul khatimah, amin, Assalamualaikum. amin. Minta dari sekarang ya, husnul khatimah. Nah, ini kan hidup adalah perjalanan, ya. Selesai, kematian bukan akhir dari semua, justru awal dari awal yang baru, gitu. Jangan jangan takut dengan kematian, justru takut dengan apa yang akan dihadapi setelah kematian, supaya kita bersiap dari sekarang. Sama lah, kalau kita ke luar negeri kan persiapannya aja berbulan-bulan ya, bekalnya nyiapin dari kapan lama ya kan, covernya disiapin. Lah kita pulang pak cuma sehelai kain kafan secara fisik. Maka yang ditarget tuh amal soleh. Ya fokus itulah ya, jalan Siratul mustaqim itu jalan orang-orang siratal ladzina an'amta alaihim, ahlul nikmah,
Jadi orang-orang yang di Siratal Mustaqim itu siapa aja mereka dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Itulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu urutan. Jadi karakteristik orang yang di Siratal Mustaqim itu orang-orang pemburu amal soleh. Amal soleh itu amal-amal yang dia karena banyak zikir sama Allah Ta'ala, yang terkoneksi sama Allah Ta'ala. Allah pengen aku ngapain nih hari ini? Allah pengen aku pakai baju apa? Allah pengen aku masak apa? Gitu. Jadi nanyanya sama Allah dulu. Di semua hal dia berzikir. Itu tadi karakteristik ulil albab ya. Berzikir dalam setiap keadaan. Kalau dia biasa punya mentalitas seperti itu, makan ini ya Allah, yang mana ya Allah? Semua dia Allah. Semua ya Allah. Semua di yang mana ya? Sebentar aku keluar nih ya Allah. Semua itu ya. Jadi ketika karena dia tuh hadir sesuai dengan kita menghadirkan diri. Ketika kita mau ya Allah gitu, di setiap kata-katamu ya Allah kata Rumi Jalaluddin Rumi, dia menjawab, aku di sini hambaku gitu. Aku mengingat dia yang selalu mengingatku. Ya. Jadi, nah ingatnya dia sama ingatnya kita tuh jauh banget berbanding. Setetes bandingkan sesamudra itu loh perbandingannya. Tapi begitu kita mencoba buka portal itu, kehadirannya itu sahabat-sahabat yang bikin powerful. Ya, kenapa zikir kok bisa hebat gitu ya, kekuatan orang zikir. Siapa tuh dulu? Ada kisah, siapa ya? Aduh, saya lupa. Pokoknya ingat kuncinya dia selawat. Pokoknya tak terkalahkan orang ini. Kok bisa gini, gini, gini. Dia diem aja. Semalam ketika wawancara, ya bukan aku yang hebat sih. Pokoknya aku selawat banyak-banyak aja. Tiba-tiba jagoan gitu. Nah, jadi hidup tuh mau membuka kehidupan, sahabat-sahabat, gempur dengan zikir. Hantam. Ya, lagi sedih, pengen itu diangkat, banyak-banyakin zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itu Al-Quran yang dalam disematkan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan paus, ikan gede segitu ya. Sama lah kalau kita masalah gede, apapun ya masalah itu yang kita sedang ditelan oleh masalah itu. Kayaknya nggak bisa keluar gitu. Tidak sekedar itu, tenggelam di ke laut. Kayaknya wah nggak tahu lagi gimana cara keluar dari masalah ini. Kayaknya rumit banget. Nah itulah di dalam paus di dalam lautan. Wah kayaknya aku this is so messed up. Aku sudah salah ini bertahun-tahun. Kayaknya nggak bisa keluar dari itu paus di dalam lautan. Menurut kita susah. Menurut kita, menurut akal logika kita yang cemen ini, kayaknya susah keluar dari masalah ini. Kayaknya udah terlalu parah gitu kan? Kayaknya udah nggak bisa balik lagi. Bisa. Pikiran seperti itu harus ditiup jauh-jauh. Karena kita menganggap masalah itu lebih besar dari Allah. Padahal tiap hari kita bilang Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semua itu. Allah lebih kuasa memutihkan sekejap. Of course. Tapi kita nggak ragu ya. Nah, keraguan itu yang menghambat progres kita dalam mendekat kepada dia. Keraguan itu yang membuat kuasanya tuh jadi nggak terasakan. Padahal dia begitu powerful. So, nggak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diterjang. Tidak ada kesalahan yang terlalu menggunung untuk diputihkan. Ya. Tidak ada sebuah dosa yang terlalu besar sehingga tidak bisa diampuni. Semua datang, aku akan ampuni, kata Allah Ta'ala. Jadi apapun kesulitan hidup yang sedang mengepung kita, kayaknya tuh jauh kita dalam kegelapan, di dalam lautan gelap, ngeri, wah, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Itu zikirnya. Ini keluar tuh lama-lama. Dan seandainya, kata Allah Ta'ala, bicara tentang Nabi Yunus itu, dia tidak termasuk minas sabihin. Orang yang tidak bertasbih, dia akan tetap berada di dalam perut paus sampai kiamat. Akhirnya mati di sana gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apapun takdir yang sedang mencengkeram kita, sadari bahwa sang pembuat takdir lebih kuasa dibandingkan kekuatan takdir itu sendiri. Jadi tugas kita
nyambung kepada sang pembuat takdir. That's the best way. Iya boleh cari upaya itu taati gato, mikirin gitu, tapi aduh upaya kita mah sangat terbatas kita tuh nggak punya nggak tahu apa-apa ya semua asumsi belum tentu benar. Kalaupun berhasil hanya kemudian jatuh di langkah ketiga lagi gitu kan, wah capek. Kenapa kita nggak mengandalkan Allah sih kalau hidup? Kenapa selalu mengandalkan akal kita, mengandalkan tabungan kita, ngandelin rencana kita yang semua fana? It's very risky gitu. Dan konyol ya maaf. Tapi ya itulah hidup tuh memang untuk membangun keyakinan bahwa kalau aku punya Allah, with him semua bisa. Itu wow. Saya ingat jadi seorang kolega saya, beliau agama Nasrani, orang Ghana. Jadi orang imigran Ghana di sini tuh banyak yang kerja eh, dua ya. Jadi istilahnya kerja putih, kerja hitam. Kerja legal, legal tuh mesti bayar pajak dan lain sebagainya. Yang kedua kerja ini Zuart, Zuart itu ya nggak cash gitu dibayarnya, tapi dia nggak bayar pajak. Rata-rata kerja siang malam, siang kerja ibu-ibu ini siang kerja bersihin rumah ya 2 atau 3 rumah seharian, habis mandi pulang malam kerja sampai pagi hari, tidur 2 3 jam pergi lagi gitu tiap hari. Dia datang ke negara Belanda eh, pakai agensi bayar ribuan euro dan dia masih harus bayar utang untuk itu maka dia kerja keras ya ada yang bayar 10.000 ada yang bayar 20.000 ditipu lagi ya untuk dapat izin tinggal dan kerja. Anaknya yang dua yang satu masih bayi ditinggal sama ibunya, suaminya nyeleweng ya pokoknya dia single mother. Di sini dia nyewa kamar 400 500 euro sebulan every day ya, bayangkan ibu tuh ya ninggalin anak masih bayi lagi lucu-lucunya ya kan di sini kerja tiap hari sendiri ya pulang ke rumah bukan rumahnya rumah bayar share bathroom ya share kitchen tinggal di kamar sempit tidur gitu tiap hari ganti saya nganterin dia waktu itu malam-malam ngedrop dia ke rumahnya. Kamu kangen nggak sama gimana rasanya ninggalin anak sesama ibu ya ya kangen. Tapi saya nggak bisa tiap tahun pulang, bayangkan dia bahkan tidak bisa, dia lebih memilih mengirim uangnya itu untuk pendidikan anak-anaknya. Terus gini, jawaban dia yang, sampai sekarang saya, ini dialog ini, wah sebelum COVID ini, 10 tahun yang lalu mungkin, 9 tahun yang lalu, saya bilang, apa yang bikin kamu kuat? Saya kagum sama kamu. Gitu. Saya seorang ibu juga, kalau saya kangen sama anak masih baik gitu. Ada semacam guilty feeling ya, ninggalin dia. Jangankan bertahun-tahun ninggalin seharian aja aku ngafe sama teman-teman kayaknya atau kerja ya ditinggal sama sehari. Kayaknya bersalah gitu. But sometimes life has no choice. Dia harus pergi atau enggak keluarganya harus ngutang sana sini. Jadi dia pahlawan ekonomi buat keluarganya. Jawaban dia dan saya kenapa kena karena I know dia itu keyakinan dia. Makanya kena ke hati saya jawaban dia. Karena kalau jawabannya hanya dari mulut kita juga nggak ngerasanya nggak tersentuh gitu hati. Tapi dia jawab, gimana kamu bisa melampaui? Kau apa yang bisa bikin kamu kuat? Saya tanya gitu. Itu malam-malam, itu dini hari jam 3, jalanan sepi, gelap, lampu-lampu kota. Jadi kalau slow motion tuh kita ngalamin di mobil, quiet dia diam beberapa saat sambil pandangannya menatap kejauhan. Dia bilang, Tessa, kalau kita punya Tuhan, kita bisa melalui semuanya. When we have God, we can through it all. Dan hening setelah itu. Tak, itu kayak ada yang pas gitu ke ya, saya nggak jawab apa-apa, saya diam dan nunduk dan tersenyum dan kita sama-sama diam
That is one of the best conversation in my life. It's one of the best testimony I've ever had. So powerful, bukan dari seorang muslim, tapi Allah kadang-kadang nyimpan kata-kata tuh sama siapa aja. Kuat banget tuh. That impression, sahabat-sahabat. Like, yes, she's right. Dia nggak mengutip kata-kata dari Bible, kitab suci, tapi semua itu ada dalam, ya. Kalau kita punya Tuhan, kita bisa semua. Itu keyakinan yang bisa membuat dia jalan kehidupan yang kata orang kasihan ya gitu. Sepi ya, eh, true it all. Jalani saja kehidupan. Ada habisnya kok. Nah, jadi begitu terkait dengan takdir, kita semua punya role to play. Ada skenario, ini kamu mesti kerja, jalanin aja. Yang punya skenario Allah. Nah, kesengsaraan itu, duka cita, itu terkait karena kita pengen ngatur-ngatur sendiri skenario-nya. Coba kalau gini, protes gitu kan. Coba kalau gitu, nah udah repot. Nanti konflik sama pemeran yang lain. Belum kalau kita pengen bacain skenario, memerankan skenario orang lain, wah repot makin. Coba aku pengen kayak gitu Allah. Padahal potongannya beda ya kan. Allah sudah tahu skenario itu potongannya begini, sudah diatur. For a reason, nanti akan ditampakkan semua. Kenapa kamu harus begini? Kenapa? Nggak, makanya sabar aja dulu. Don't take jump into conclusion. Oh, jangan-jangan nanti itu alam penampakan tuh nanti kita masih jauh. Barzah, mahsyar tuh masih jauh. Jadi sekarang ini makanya kata Rasulullah SAW tuh ada yang gitu ya. Orang yang diajak menjadi teman berbincang Allah di hari kiamat, hari ketika orang pada wah repot, dia ngobrol tuh sama Allah, cekikikan gitu kalau kita hai hai. Kan kita semua yang di luar ngiri banget. Apa sih yang dia lakukan di bumi? Kok bisa gitu sama Allah? Kata Rasulullah ya, dia selalu, pakai selalu lagi, selalu sabar. Apapun yang terjadi dalam takdirnya, sabar, sabar, selalu sabar. Di hadis lain, Allah Ta'ala sampai sungkan. Bayangin, Allah sungkan. Ada orang yang Allah bilang ini yang ini nggak usah dihisab. Kaget tuh malaikat udah siap mau ngaudit kok. Loh, dia kenapa enggak dihisab gitu kan? Ini ya, orang ini loh. Waktu dia hidup, apapun yang aku timpakan, dia sambut. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes, nggak marah-marah. Lah aku tuh sungkan. Dianya gitu. Suku sungkan menghisap dia, udah masukin aja. Wah, bebas hisap. Orang lain tuh pada ngantri kalau di imigrasi ya. Ngantri dicek ini itu keringetan. Terus tiba-tiba ada yang lenggang kangkung tuh. Priority lane. Kan? Hah? Kita pada ngiler gitu. Kok dia? Wow. Bebas. Mau dapet tiket itu? Sok atuh. Jalani takdir dengan baik. Dengan baik. Terima dengan tauan. Sukacita. Itu tiketnya sebenarnya simpel ya kalau ngomong ya. Tapi coba jalanin. Bisa kok, insya Allah, dengan pertolongannya. Jadi itu ada tiket-tiket ya, kunci-kunci kehidupan yang Rasulullah SAW beri. Dan itu berita baik, sahabat-sahabat. Mestinya hal gini tuh bikin kita jadi lebih tegar gitu loh, menghadapi kehidupan, nggak cengeng. Lebih berpengharapan, lebih semangat. Ya, kita kan nangis-nangis terus, aku kurang ini. Padahal itu lebih banyak yang dia beri itu udah masih lebih banyak dibanding apa yang hilang. Sefraktal kecil. Dan selalu semangatnya adalah apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku kontribusikan hari ini. Seminimalnya zikir lah banyak-banyak gitu. Nanti Allah ilhamkan hal-hal yang, jadi Allah itu kan doanya gitu ya, amal terbaik di akhir hayat. Itu doa Rasulullah SAW. Selalu bicara tentang akhir. Jadi jangan khawatir, yang sudah lewat biar ya, it's done. It's done. There's nothing we can do about it. Ya, sekarang kita tinggal minta ya Allah ini sisa hidupku, mohon dibaikkan, jadikan sisa hidupku ini yang terbaik, episode terbaik. Masih ada nih, ayo kejar, masih ada waktu. Insya Allah selama hayat masih dikandung badan.
Ya, alhamdulillah. Satu lagi dong, share. Alhamdulillah, biar makin melengkapi khazanah hari ini. Jumat berkah. Monggo, silakan. Silakan di unmute, Mbak. Indah ya kehidupan tuh, luar biasa. Kita bisa saling belajar nih. Kalau ada yang share tuh banyak hal yang, oh, aha moment gitu. Ayo, silakan bersedekah, sahabat-sahabat. Ya, Mbak Dengar nggak Dian. suaraku? Yes, kedengeran. Hmm. Keren nggak dengar? Tapi agak Oke, oke. mendem gitu loh suaranya. Oh, oh. Nah, ini udah kali ya, Teh? Udah belum? Better, yes, better. Lebih bagus ya. Mm-mm. Em, iya, ini tadi apa namanya? Dengar cerita Teteh itu agak berkaca-kaca juga ya yang soal kalau kita punya Allah tuh sebenarnya kita bisa ngelewatin semua. Oh ya, ya, for sure. Apa namanya? Tapi kalau boleh ngomong gitu, sebenarnya punya teman-teman yang satu frekuensi kayak misalnya kayak gini gitu ya, kayak forum ini gitu, itu sebenarnya sangat membantu sih kalau menurut aku ya, karena selama ini kan aku Ya, sendiri gitu ya, paling ngobrol kayak gini tuh paling nyambung sama suami ya, paling nyambung tuh jadi cuma sama suami gitu. Terus ketika punya teman-teman alhamdulillah. iya, terus Alhamdulillah nggak ketika jauh-jauh orangnya ya. iya, Terus, terus ketika ada teman-teman perempuan kan jauh lebih ngerti gitu. Kalau perempuan tuh pasti lebih sesama perempuan kan pasti lebih ngerti gitu. hmm. Kayak kemarin itu jadi kayak setelah 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 di sini setelah banyak denger Tetesa setelah ngobrol apa segala macam itu jadi lebih lebih ngetawain hidup sih sebenarnya. Maksudnya ngetawain itu bukan meremehkan setiap ujian Allah. Cuman kalau dulu mungkin kayak gedebrak-gedebruk kayak tadi Bu Sri itu bilang gitu. Dulu itu mungkin waktu usia 20, 30 bahkan itu saya masih ketika ngadepin ujian tuh kayak waduh ya Allah ini kenapa gini banget ya Allah gitu masih kayak gitu gitu ya. Mhm, mhm, Cuman mhm. kemarin itu ada satu momen lucu gitu beberapa minggu lalu. Eh, Biasa kan kalau ada ujian datang ada SOP yang harus dijalani lah ya. Mhm. Misalnya lebih lama tahajudnya lebih apa ditambah gitu seperti itu. Satu ketika ini saya mau cerita aja senyum-senyum sendiri. Suatu titik itu ada malam di mana saya kayaknya udah ya Allah ini tunjukkan jalannya ya Allah ini gimana ya gitu. Ya udah pasrah gitu. Mhm. Tapi itu itu jam jam 3 dini hari ya. Jam 7-nya pagi itu masalah ditambah. Wah. Masalah ditambah gitu. Jadi ujian sebelumnya belum selesai ditambah ujian lain yang hari itu selama 1 hari berikutnya itu ada beberapa gitu. Dan tapi anehnya hari itu ketika saya pagi baca WA atau segala macam ujian datang itu bukannya saya, "Yo, ini kenapa ya kok gini?" gitu. Bukannya panik, bukannya apa, tapi malah ketawa gitu, malah wah ini kayaknya Allah bener-bener lagi kangen atau lagi sayang banget nih kayaknya sama aku gitu sampai aku dikasih jawabannya ya malah dikasih tambah ujiannya gitu, dikasih tambah kesulitannya gitu. Nah, sekarang tuh mikirnya jadi kayak gitu. Yang tadinya kayaknya mungkin kalau karena saya orang Jawa Timur ya. Mungkin kalau Mhm. dulu dapat ujian tuh kayak aduh kipi ya misu-misu gitu. Walaupun enggak sih, Mhm. saya enggak misu-misu, cuman kayak ngedumel gitu ya mungkin masih ada gerundelnya gitu. Ya, kalau sekarang tuh kayak wah ditambahin lagi ujiannya. Oh ya berarti emang Allah lagi sayang banget aja sama gue. Gue pengen nggak, Allah lagi nggak pengen gue ini gitu. Telat tahajud, Allah lagi pengen berduaan aja gitu. Sekarang dan beberapa hari kemudian solusinya datang Ya, secepat itu. hitungan hari ya. Oh, hitungan hari yang Hmm. alhamdulillahnya sih hitungan hari. Ya memang ada yang hitungan bertahun-tahun baru baru tahu oh Mhm. maksudnya itu gini. Tapi ya kemarin hitungan hari alhamdulillah gitu. Nah, cuman ya kalau menurut aku sih kita punya company temen yang bisa saling ngingetin atau saling ngingetinnya bukan toxic positivity ya. Kan dari sekarang ada yang istilahnya toxic positivity gitu. Jadi enggak sih. Kadang kita perlu temen yang emang ya bilang oh iya semua akan baik-baik aja. Tapi ada kadang juga kita perlu temen udah lalu kurang sholat aja udah gitu. Atau ya udah lalu tahajud lu lebih lama aja udah gitu.
Atau yang ngingetin, enggak kok Allah sayang banget sama lu gitu. Ya itu inget lagi, makasih Teh Tessa udah diingetin soal Nabi Yunus itu, karena baru sekarang sih ngerti maknanya gitu. Itu kan analogi dari masalah kita udah ditelen masuk ke dalam lagi kan, Iya, itu kayak kayak gimana keluarnya iya, gitu. iya, 40 hari itu makan apa gitu. iya, Ya ingat iya. itu aja sih. Alhamdulillah, semoga forum ini Teh Tessa semuanya dikasih kesehatan, bisa Amin, nemenin amin, amin. umat. Dan husnul khotimah semua ya. Amin, itu Amin, doa amin dari, ya iya Allah. bener, iya bener, Amin, husnul amin, hatimah. Yang enggak, kalau amin. kalau kayak Eyang Putri saya di Bandung dulu ngingetin dia kalau doa selalu gini, semoga Eyang tuh husnul khatimah dan ketika meninggal Amin. tuh tidak merepotkan siapapun gitu. Sama Iya, waktu itu saya amin ya masih Rabbal alamin. umur 20-an tuh masih, apaan yang kok ngomong kayak gitu gitu. Aku direpotin juga nggak apa-apa. Tapi setelah yang nggak ada dua-duanya waktu itu, padahal kita cuma bertiga di rumah itu, saya Mhm. nemenin Eyang-Eyang, itu emang iya sih Teh. Kayaknya mungkin Hmm. karena amalan Eyang Putri saya gitu ya. Mereka meninggalnya itu cuman mudah sekali kalau menurut aku. Jadi 3 hari di rumah sakit, 2 hari itu udah nggak sadarkan diri, udah nggak ada meninggal. Hari Sabtu, Betul. hari di mana Ya, anak yang di Jakarta pada saya datang dan semua keponakan-keponakan itu lagi udah. ngumpul. Iya, Mhm. Weekend soalnya kan, jadinya iya, iya. Dan dimudahkan. semuanya tuh mudah aja, semua tuh udah. Ya memang mungkin yang nganterin nggak sampai ratusan orang gitu, tapi ya mudah sih. Ya itu jadi salah satu ucap Wah, bahan doa, semoga betul, dimudahkan betul. Tapi betul, minta doa. Saya jadi ingat almarhum papa saya gitu. ya. Beliau tuh orang yang paling nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngerepotin orang. Jadi keinget Mbak Dian ngomong begitu. Jadi salah satu hal yang dia jaga, pokoknya kalau papa meninggal nggak mau ngerepotin orang. Ternyata dia ngomong gini sama adik saya. Jadi saya nggak tahu. Setelah beliau meninggal, adik saya baru ngomong dan sambil nangis-nangis. Tahu nggak katanya, papa tuh ngomong gitu dulu. Papa saya ya itu punya dulu papa saya semacam Gucci gitu dari pleret ya, panjang. Beliau simpen koin tuh di situ. Bertahun-tahun orangnya suka nyapu rumah atau apa. Kalau nemuin koin kan di rumah ada toko atau apa. 100 perak, 1.000 atau di meja orang inilah tidak menganggap itu hal yang berharga ya, koin 500 perak, 200 perak gitu. Beliau kumpulin atau lagi apa sisa apa tuh beliau kumpulin koin, dimasukkan ke kendi itu penuh itu. Saya tahu yang saya tidak tahu itu beliau pernah bilang kalau papa meninggal ambil duit dari kendi ini katanya gitu. Kejadiannya karena itu ngomongnya sama adik saya, beliau meninggal, dia inget dikeluarin tuh semua pada saat itu ya tahun 2017 200.000 itu benar cukup untuk beli kain kafan, eh, minyak wangi apalah untuk beliau menggebumikan beliau pas. Jadi koin itu dikumpulkan. Jadi itu salah satu hal wow presisi banget ya. Eh, betul-betul bertahun-tahun dan memang ketika ajalnya tiba koin itulah yang mengantarkan beliau. Jadi kita keinginan gitu, nah itu yang kita nggak tahu ya. Hal-hal seperti itu jadi indah gitu maksudnya. Ya memang mengingat tadi ya Nabi Yunus alaihissalam. Jangan salah loh, beliau itu kan ditelan Yunus Yunus alaihissalam itu kan kisahnya tuh beliau agak mangkel ya karena ada satu kaum gitu Nineveh itu yang udah mau turun azabnya tiba-tiba di cancel sama Allah gara-gara si rajanya tuh memimpin pertobatan semua rakyatnya ada kisahnya last minute itu udah di awan tuh udah mau turun itu azab nggak jadi dikatakan beliau pergi ke melaut tuh dengan kesal kan itu kisahnya tuh kok tiba-tiba ada badai gitu kan orang zaman gitu udah punya wisdom sendiri ini kayaknya di antara kita ada yang dosa nih ini. Makanya itu cermin ya jadi si badainya menghantam kepala kita terus diundi kan undian jatuh lagi ke dia orang tahu beliau tuh orang orang soleh gitu jadi sungkan mungkin bukan dia undi lagi jatuh lagi gitu itu yang mengawali kenapa
Jadi seolah-olah sebuah kesialan dunia gitu. Tertelan, ya. Sepertinya orang melihat, wah ini lagi dihukum. Ditelan paus, pausnya nyelam ke kedalaman, orang pikir oh, mati deh gitu ya. Tapi ada informasi yang diverifikasi oleh Rasulullah SAW berabad-abad setelahnya. Ketika beliau bilang begini, setiap nabi itu bisa mi'raj. Ya wajar ya, karena kan harus dekat sama Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mi'raj. Sebenarnya sholat tuh mi'raj orang mukmin. Kalau kita sholatnya benar, khusyuk, makanya kita udah salam-salam tuh udah ke atas tuh si jiwanya, mestinya begitu. Maka itu yang sholat yang powerful. But anyway, katanya, kata Rasulullah SAW, ada informasi begini tentang Yunus alaihissalam. Setiap nabi itu mi'raj ke langit. Everybody can do that. Gitu kata Rasulullah SAW. Tapi yang berat itu mi'rajnya Yunus. Di situ yang wow. Dia itu sedang dimi'rajkan loh. Walaupun kenyataannya ditenggelamkan, ditelan dalam musibah. Jiwanya dimi'rajkan. Makanya begitu yang saya bilang nih, jangan ini ya, kalau lihat orang lagi ditempa musibah secara dunia, wah kasihannya dia tertelan dalam, dia lagi, mungkin dia lagi dimi'rajkan. Bisa jadi. Setidaknya lagi dibasuh itu semua. Apapun itu kebaikan. Nah, ini menambah kita supaya kuat menghadapi sebuah kegelapan kehidupan. Kita lagi ditelan oleh paus apalah, masing-masing punya ikan pausnya masing-masing. Mungkin lagi dinaikkan derajat, lagi dimi'rajkan. Rasakan itu. Rasakan panggilannya. Itu. Rasakan kita lagi di-upgrade. Kita lagi dipanggil mendekat sama dia. Kadang-kadang begitu. Kalau Allah ingin berdekatan dengan seseorang, ya, dia singkirkan yang lain tuh. I just want you to be mine, mine only gitu. Yang lain dibikin minggir. Kalau paham itu, and that is the privilege in life. Labaik, Allahumma labaik, saya datang ya Allah. Terima kasih atas panggilannya. Jangan lihat apa-apa yang hilang. Bahwa kita sendiri akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Stay fokus. Makanya yang dicari apa dalam kehidupan. Itu yang bikin kita lebih ringan. Kalau Allah fokus kita, yang lain come and go. Kisera-sera. Whatever will be, will be. Ya, memang kita punya sekian macam peran. Ibu, karyawan, owners, whatever it is. Tapi jangan tenggelam dalam peran itu. Sehingga tenggelam ke lautan ya, seperti telan paus. Jangan melekat. Jangan mengidentifikasi kita dengan peran-peran itu. Kita tuh hamba. Yang namanya hamba tuh mengabdi. Apapun yang diberikan, it's not us to say, untuk mengklaim itu milik kita. Never in the beginning. Kita Bani Adam, nggak punya apa-apa. Ya, si pembantu yang namanya juga hamba ya kan. Walaupun menempati villa besar itu bukan milik saya. Kita menikmati bednya, kita tidur di dunia ini, makan semuanya. Berterima kasih sama Allah Ta'ala yang memberi itu semua. Nah, jadi dibalik apapun, siapa tahu lagi dimi'rajkan. Kita bersuka cita dengan itu. Try to look beyond gitu, berpengharapan sehingga kita selalu merayakan dalam tanda kutip ya tuh hari-hari Tuhan tuh jadi hari raya itu terkait dengan kenaikan Isa Al-Masih supaya Al-Maidahnya turun, hidangan langit yang kita bisa nikmati ya, siapa jiwa kita, itu yang bikin jiwa kita sehat gitu ya. Jadi selamat menikmati kehidupan sahabat-sahabat, terus menerus digali, Qurannya digali ya, Bismillah. Nanti Allah teteskan selalu pengetahuan-pengetahuan yang baru, karena setiap hari adalah ciptaan yang baru. Dia selalu menciptakan setiap saat dalam ciptaan yang baru. Tapi kita miss kan, di mana kebaruannya. Then we have to feel it. Ingat, banyak-banyak zikir ya. Basuh itu dengan semua. Subhanallah wa bihamdillah. Banyak zikir. Daripada mikir tepara ruguh, mikir nggak karuan, nggak produktif, mending zikir. Nanti Allah pandu emosi kita, pandu perasaan kita, pandu ide-ide, semuanya. Jadi itulah kehidupan yang terpandu dan terpimpin. Itu yang
bikin surga di dunia. Semoga kalau kita sering begitu, di barzah kita tinggal meraup benefitnya. Ingat, barzah itu adalah surga pendahuluan atau neraka pendahuluan. Dan kehidupan di alam barzah akan ditentukan bagaimana kita merespon kehidupan sekarang. So make sure ya kita menata kehidupan di depan supaya surga kita dijamin dari sekarang. Dari cara kita merespon kehidupan dengan baik, dengan sabar, syukur, ridho, tawakal. Udah, tersapai itu semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selamat berhari Jumat dan berakhir pekan. Semoga membantu ya, semoga bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Pamit dulu ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Teteh wabarakatuh. Sal. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi Pamir. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Teteh